hebat. Luar biasa, hari ini kita bisa bertemu, bersyukur saya bisa bersilaturahmi untuk main-main ke SMP 1 Rogo Jambi dalam rangka mendampingi Bu Wila sebagai calon fasilitator daerah 7 jurus BK Hebat. Nah, Bapak Ibu yang kami hormati, yang akan saya sampaikan di sini dari 7 jurus BK Hebat hanya 2 yang sebagai tugas yang ditugaskan kepada saya, yaitu yang pertama kenali potensi dan yang kedua yaitu mengendalikan mengelola emosi. Pada saya memilih jurus 1 ini yaitu kedua pentingnya menggali potensi pada siswa. Hal ini penting karena dapat meningkatkan rasa percaya diri pada siswa, ketahanan menghadapi tantangan dan pemahaman yang lebih dalam tentang tujuan hidup. Jadi ini tujuan dari atau latar belakang saya memilih jurus pertama. Tujuan saya memilih juga saya sampaikan tadi sama dengan yang disampaikan ke atas tadi, yaitu ada 6 tujuan dari kita mengenali potensi pada siswa. Nah, instrumen pada siswa. Nah, instrumen asesmen yang kita kenal, jadi di dalam kenali potensi itu kita bisa memakai 3 jenis asesmen. Jadi kita menggunakan 3 jenis asesmen, yaitu pertama yang namanya multiple intelligence atau kecerdasan majemuk, yang kedua learning style atau gaya belajar, yang ketiga asesmen minat dan bakat. Ketiganya ini bisa kita berkolaborasi Bapak Ibu, jadi jenengan yang biasanya fokus mengajar bidang studi kalau menghendaki untuk memahami siswa menggunakan instrumen ketiga ini, karena siswa kita bukanlah manusia tunggal tapi jamak yang memiliki kecerdasan majemuk beraneka ragam, yang memiliki gaya belajar modelnya bermacam-macam. Di sini ada 3, yaitu visual, auditori, dan kinestetik, dan mereka pun mempunyai minat dan bakat. Jadi mereka bukan robot yang kita setir dan kita atur, makanya kita katanya yang mengabdi kepada mereka. Untuk mengabdinya dengan 3 jalan ini, yaitu memahami mereka sepenuhnya dengan melalui 3 instrumen ini. Nah, itu salah satu praktek saya yang ada di kelas kemarin, saya praktekkan di kelas 8. Jadi kelas 7 saya sampaikan materi kenali potensi, yaitu dengan mencari gaya belajar. Sedangkan kelas 9 saya ke tadi yang ketiga, yaitu bakat minat. Tadi kan ada 3 asesmen Bapak Ibu ya, ada yang kemampuan majemuk, ada yang gaya belajar, dan bakat minat. Untuk yang ke kelas 9 saya ajak mendeteksi gaya bakat minat. Sedangkan yang kelas 8 saya ajak ke materi saya, yaitu jurus kedua, kelola emosi. Yang pertama yaitu tentang Kenali potensi. Oke. Yang saya tanyakan tadi dikatakan bahwa mengkondisikan anak memakai aplikasi apa gitu ya? Iya. Berarti bisa saya simpulkan bahwa yang pertama untuk mengenali potensi anak itu perlu tes diagnostik. Ya, betul ya. Oke. Untuk pengelompokan. Iya. Setelah dites diagnostik, kemudian mereka akan diketahui visual apa, Iya. cerita, motorika. Iya. Kemudian yang kedua klasifikasi. Setelah itu klasifikasi. Iya, dikelompokkan. Oke. Kemudian berikutnya yang saya tanyakan, bagaimana praktiknya dalam realita ketika satu materi diajarkan pada ketiga materi. Iya. Otomatis ada yang membutuhkan waktu yang khusus. Iya. Itu saya sudah pernah saya terapkan untuk tes diagnostik itu. Kemudian saya kelompokkan yang kelompok ya dari membaca Al-Quran, tapi mungkin ya tergantung dari waktu saya juga ya, karena butuh waktu yang lebih. Terima kasih, mudah-mudahan bisa dipahami. Oke, terima kasih warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Saya coba menjawab dulu, mungkin nanti dibantu oleh pengantin. Sepemahaman saya untuk misalkan menulis membaca, untuk yang visual
Yaitu anaknya kan sebenarnya nulis-nulis ya Bu. Dia bisa menghafal mungkin dengan menulis ulang Bunda. Jadi misalkan ayat ini ditulis lagi ulang, atau mungkin ditulis ulang dengan dia menulis ulang itu mungkin bisa mengingat-ingat hafalannya. Untuk audit, pertanyaan yang pertama tadi sekaligus penguatan dari Bu Nurul, betul. Penting bagi kita semua ya, tidak hanya guru BK. Bapak Ibu guru mata pelajaran itu penting untuk mengenali potensi siswa. Bagaimana kondisi yang dialami atau yang dilakukan. Salah satu contohnya adalah ketika mau mengawali sebuah materi pembelajaran, tentu Bapak Ibu melakukan asesmen awal, begitu ya. Asesmen awal bagaimana kondisi atau penguasaan anak-anak terhadap materi tersebut, begitu. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, kolaborasi mungkin dengan guru BK. Kalau di sini dengan Bu Wila, misalnya bisa menggunakan aplikasi Aku Pintar, yang pakai metode beda kelompok begitu atau mungkin punya cara lain Pak Nono? Ada sendiri ya. Jadi saya tetap menggunakan praktek. Saya dari dulu kuliah nggak pernah diajarkan teori, jadi praktek. Jadi saya terapinya di kelas itu untuk setiap bulannya saya mesti praktek. Jadi 1 bulan itu kan 4 kali pertemuan di setiap kelas 3 jam. Jadi saya 1 minggu pertama itu pasti saya memberi materi, tapi juga memberi tugas. Nanti di minggu kedua untuk murid-murid saya anak-anak itu saya kasih reminder dari tugas yang kemarin sudah dibawa, minimal untuk membuat karyanya itu sudah 25% sampai 70%. Itu ada saya menemukan anak yang ibarat bermain itu sudah di luar, beda dari tingkat umurnya pada umumnya, dari usia sebelumnya. Di saat yang lain masih bermain tabur-taburan, ya Bun, lolokan saya itu aja di anak SMP, tapi beliau sudah kategori di bawahnya rumah tangga juga lah. Sebenarnya enggak kayak usia SMP, itu pun baru masuk 1 minggu gitu. Dan akhirnya ketika anak sudah seperti itu kan ibaratnya sudah tidak, pola pikirnya sudah tidak normal seperti temannya yang lain, karena beliau sudah pola pikirnya itu sudah rumah tangga gitu pun nggak kontak ya. Akhirnya ya sih itu sudah akhirnya ketika 1 semester beliau bertahan semester kemudian pindah. Halo Bu Nurul, bagaimana testimoni BK kemarin? Menarik, banyak ilmu yang saya dapatkan. Seru. Bagaimana testimoni Anda terhadap kegiatan praktik baik BK kemarin? Untuk yang kemarin itu sangat bagus dan juga menambah pengetahuan saya untuk lebih memahami peserta didik saya. Terima kasih. Halo Pak, gimana testimoni BK kemarin? Mantap. Mantap, kegiatannya bagus. Bu, bagaimana testimoninya kemarin? Program 7 jurus BK Hebat ini benar-benar membantu saya sebagai guru dalam meningkatkan layanan bimbingan yang lebih kreatif dan berdampak kepada siswa. Oke, terima kasih.